Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Kita bertemu kembali ya dalam mengenal Islam yang awal mula pernah saya sampaikan bahwa ketika kita mengenal Islam harus mengenal akidah dulu, kepercayaan dulu. Nah, disinilah satu keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, hanya Allah sebagai Tuhan kita. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Itulah sikap sebagai seorang muslim yang ngaku beriman, itu punya keyakinan yang mantap dalam hati dan diucapkan dengan lisan sebagai ikrar, sebagai satu pernyataan kesaksian dirinya atas Allah dan Rasulnya sebagai yang harus ditaati dan dipatuhi dan dilaksanakan segala perintah, dan larangannya harus ditinggalkan dan harus diwujudkan dalam bentuk amal nyata. Nah, sehingga iman tidak bisa dicampur adukan dengan berbagai macam keyakinan lainnya yang kemudian dimoderasikan menjadi satu kesatuan keyakinan yang berbeda kemudian dalam satu sikap perilaku. Tidak ya, silakan iman itu berjalan sendiri-sendiri antar umat yang berbeda agama. Saudaraku, berkaitan dengan satu keyakinan ini ya, dalam mengenal Islam bukan sekedar keyakinan saja, akidah saja, kepercayaan saja yang harus diwujudkan dalam amal nyata, satu perbuatan. Salah satunya adalah melakukan satu perintah ibadah. Itulah kita mengenal Islam. Di samping kita ya sebagai orang yang beriman ya, wujud amal nyata salah satunya adalah perintah ibadah, dan ibadah itu yang paling berurutan dalam perintah mengenal Islam itu adalah sholat. Setelah kita syahadat, kita sholat. Nah, saudaraku, sholat ini memang harus dipelajari betul ya, sehingga apa yang akan kita kerjakan itu punya makna. Bukan sholat sekedar kewajiban, bukan sholat sekedar menutupi sesuatu hal yang sesuatu yang sudah dikerjakan enjoy dan selesai, tapi sholatnya punya hal-hal yang harus direnungkan oleh orang yang mengerjakan sholat. Ya, sholatnya itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya betul-betul menjadi orang yang bagaimana dia sebagai orang yang musholin, yang melakukan sholat, ya dia sadar betul bahwa dirinya tidak mau mengabdi kepada selain Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebagai seorang yang anti kepada kemusyrikan ya, dan hanya beribadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari mulai hidup sampai dia mati, dia bertekad bulat sebagai seorang muslim melaksanakan totalitas nilai-nilai Islam. Nah, saudaraku, berkaitan dengan itu, sebelum kita mengerjakan sholat, ada perintah harus bersih-bersih dulu, toharo dulu, harus mencucikan dirinya dulu. Memang mandi, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, dan seterusnya itu sudah menjadi lumrah sebagai manusia yang normal, manusia yang sehat, pengen seperti itu, pengen sehat ya harus bersih itu. Nah, sholat beda ya. Artinya apa? Ada nilai-nilai tersendiri yang mungkin juga bagi orang yang mau sholat itu ya, ada pembersihan tempat, pembersihan pakaian, baju yang akan dipakai dalam sholat. Demikian juga ya, apa yang akan dibasuh, dibersihkan dalam sholat itu, yaitu namanya wudhu ya. Al-Quran menyatakan idza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kalau kita mau sholat, basuhlah wajahmu, basuhlah kedua tanganmu, basuhlah ya kepalamu, dan basuhlah kakimu ya. Artinya apa? Wamsahu birusikum,
faksilu wujuhakum, basuh muka, basuh tangan, ya, usap kepala, ya, kemudian basuhlah kaki, ya. Ya, artinya apa? Semua apa yang tadi diperintahkan itu anggota badan manusia harus kena air wudhu. Nah, di sanalah bukan wudhu sekedar wudhu, tapi wudhu yang mengandung nilai-nilai siap untuk menjadi manusia yang mengerjakan sholat, ada dampaknya setelah sholat. Sehingga setelah sholat itu ada simahum fi wujuhihim min asari sujud. Karena apa? Karena diawali waktu mau sholat itu wudhu, basuh mukamu. Artinya apa? Mukamu itu awas, jangan coba memandangkan pandangan yang lain. Ya, satu wajah kehidupan yang ceria, sehingga dalam wajahmu ada simahum fi wujuhihim. Artinya apa? Jaga mukamu. Ya, jangan cari muka, jangan melihat maksiat dan lain sebagainya. Jaga mulutmu kalau mulutmu sudah dibasuh. Ya, jangan mencaci, jangan suka bohong, jangan suka memfitnah, jangan suka membuli dan sebagainya. Pokoknya jaga mulutnya, ya, yang baik-baik bicaranya, yang memberikan sesuatu yang bernilai ketika kita menyampaikan sesuatu perkataan. Jaga juga tangannya, jangan melakukan perbuatan yang kotor-kotor, ya. Siap kita mau sholat, jangan sampai kemudian tangannya itu digunakan untuk bermaksiat, menandatangani surat-surat palsu. Ya, kemudian memerintahkan untuk sesuatu agar orang melaksanakan tugasnya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, ya. Misalkan menandatangani tempat-tempat maksiat, ya itu misalkan, ya, ada izin kemaksiatan disetujui, ditandatangani, justru itu tangannya itu menandatangani tutup tempat maksiat, ya itu lebih bagus, ya. Kemudian kepalanya dibasuh, termasuk telinganya, bagian dari kepala. Kepalanya jangan ada pikiran kotor, Victor. Telinganya juga harus mendengar yang baik-baik, ya. Wah, luar biasa nilai wudhu ini. Agar kita ketika sholat pusatkan pikiran yang baik. Jangan dengarkan sesuatu yang negatif, provokator dan sebagainya yang akan memecah belah bangsa. Pikirkan pikiran yang positif thinking. Kedepannya menjadi manusia yang melakukan pola pikir yang positif, bukan malah pola pikir yang membuat keresahan dan kerusuhan. Kakinya juga langkahkan kepada melangkah perbuatan yang baik. Ini baru sebelum sholat, ya, mengenal Islam sebelum kita pada tahap kedua mengenal Islam, mengenai sholat. Ini dengan wudhunya saja sudah memiliki nilai. Makanya wudhulah sebagus mungkin, sebaik mungkin, agar nilai-nilai yang ada dalam wajah, telinga, mata kita, mulut kita, kepala kita, tangan kita, dan kaki kita menjadi langkah yang bernilaikan ibadah. Itu dari, ya, orang kalau mengenal Islam dari awal seperti ini, insya Allah keyakinan syahadatnya bagus, syahadat tanpa kemusyrikan. Mau sholat pun dibersihkan lagi nilai-nilai anggota badan kita dari pengaruh nilai psikologi dan perbuatan praktek-praktek tangan, kaki, mulut, nah, yang menjurus kepada sesuatu perbuatan dosa, kemungkaran, kemaksiatan dan lain sebagainya. Insya Allah kalau sholatnya, wudhunya dimaknai dengan betul, tidak ada orang yang berbuat pikiran kotor, rencana jahat, mulut yang hati yang tidak bersih. Karena hatinya sudah bersih, pikirannya bersih, ya semuanya bersih. Nampaklah ketika kita mau sholat, nampak ketaatan dan ketawaduan kita. Ya begitu Allah Akbar, kita ini akan menjadi orang yang betul-betul menyadari betapa sholat ini memiliki makna yang luar biasa. Sehingga begitu selesai sholat, mampukah kita tanha anil fahsya'i wal munkar. Demikian saudaraku, mudah-mudahan apa yang pencerahan di pagi hari ini, ya dari hari ini 1 Juni 2023, kita menata masa depan bangsa ini dengan satu persatuan, kesatuan, kebersamaan, agar Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.